Episode 43. Dokterku itu istriku. Arg. Pria parubaya itu menggebrak meja kerja Raisya dan keluar dari ruangan tersebut dengan marah. Bahkan dia memukul pintu ruang praktek tersebut. Pasien lain juga kaget melihat kelakuan pria perlente tadi. Ruhi akhirnya meminta maaf pada pasien yang tersisa. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf atas ketidaknyamanan kalian semua. Maaf, ini juga sebagai pelajaran untuk kita semua. Bapak tadi marah karena Dr. Raisya menolak beliau yang akan menjadikan Dr. Raisya sebagai istri ketiganya. Ruhi menunduk meminta maaf. Setelah orang tadi antrian berjalan normal hingga pasien terakhir yang niatnya juga akan meminang Raisya. Siang Dr. Ray. Selamat siang Ibu, Bapak, bagaimana perkembangan pasca operasinya atau masih ada keluhan? Tanya Raisya. Alhamdulillah baik dok, dan suami saya sekarang sudah sehat. Tapi ada yang perlu kami sampaikan, tentang unek-unek kami sebagai orang tua. Kami berharap dokter mau memikirkan permintaan orang tua ini. Apa yang harus Ray lakukan untuk Bapak dan Ibu? Tanya Ray. Kami menginginkan dokter menjadi menantu kami, anak kami sudah mapan, dia seorang direktur di Unilever, tapi sayang belum juga nemu jodohnya, ini foto anak kami. Ibu itu menyerahkan foto anaknya juga. Dan lagi-lagi Dr. Raisya menolak secara halus permintaan orang tua itu. Bapak dan Ibu, saya sangat menghargai niat baik Bapak dan Ibu, tapi mohon maaf sebelumnya, tapi saya sudah menikah Pak Bu, pernikahan kami juga baru seumur jagung, sekali lagi saya minta maaf. Jawab Raisya. Yah, terlambat kita Pak, padahal pengen sekali punya menantu yang cantik dan baik hati. Kata ibu itu kepada suaminya. Tidak apa-apa Bu, Dr. Raisya bukan jodoh anak kita dan kita doakan saja semoga pernikahan nak dokter mendapat ridho dari Allah dan langgeng, sakinah, mawadah, warohmah. Ucap sang suami. Amin. Raisya mengamini doa bapak tersebut. Suami dokter apa dokter juga? Tanya ibu. Bukan Bu, dia wira swasta. Oke nak Raisya, bapak dan ibu permisi. Lain kali ibu dan bapak boleh kan main kemari. Tentu saja Bu, Pak, kalian boleh main kapan saja ke tempat saya. Jawab Raisya. Meski kecewa, pasangan suami istri tersebut masih berbesar hati menerima keputusan Raisya. Setelah kepergian mereka, Sus, hari apa ini? Kenapa pasien kita hari ini aneh-aneh ya? Kamu ingat bapak-bapak yang marah tadi? Istrinya sudah 2 masih saja mencari tambahan, hehe. Cengir Raisya. Ruhi juga tertawa mengingat momen hari ini. Iya dok, pesona dokter memang luar biasa, tidak hanya para dokter yang ngefans pada dokter, ini malah mulai yang muda, duda, sampai pengusaha. Kalau saya jadi suami dokter akan saya kurung saja dokter di rumah. Tak rela aku biarkan dokter dilihat banyak orang apalagi dilamar, hehe. Kata Ruhi persis seperti Rendra. Hehe, apa yang kamu katakan tadi persis dengan apa yang suami saya katakan, tapi bagaimana ya Sus, menjadi dokter adalah impian saya dari dulu, dan saya memang harus bisa jaga diri dan menjaga kehormatan suami saya. Jawab Raisya. Good dok. Jadi iri sama dokter saya mah satu saja belum ada yang melirik. Iha dokter malah bingung nolak, hehe. Kata Ruhi sambil cengengesan. Mereka beres-beres sebentar baru istirahat. Baru saja selesai beres-beres Rendra sudah menelpon. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Lagi ngapain? Tanya Rendra ngetes. Ini lagi beres-beres. Mau istirahat, Mas sudah istirahat, jangan lupa makan siang, minum obat terus tidur, insya Allah jam 3 saya pulang, ini masih harus visit pasien dulu. Ucap Rendra.
Betah ia di rumah sakit, banyak yang ngefans. Rendra mulai merajuk. Mas, saya di sini bekerja, dan tidak berpikiran macam-macam, dan memang hari ini adalah hari yang aneh, masak beberapa pasienku, menyatakan suka, bahkan ada yang melamar, tapi tenang saja, semua sudah Ray tolak, dan Ray bilang saya sudah punya suami, memang mata Ray sudah rabun apa, mengkhianati suami yang gantengnya tidak ada tandingannya, mereka mah lewat mas. Mas pasti juga sudah tahu apa jawaban Ray pada mereka. Cemberut Raisya. Oke sayang, selamat istirahat, ini aku ada Rocky dan James juga yang menemani, jadi hari ini kamu bisa ngobrol tuh sama si siapa itu Vincent. Ucap Ray asal yang seenak jidatnya mengganti nama orang. Vina mas, bukan Vincent, ini aku masih sama Suster Ruhi mau ke kantin dulu, selamat siang. Assalamualaikum. Raisya memberi salam perpisahan. Waalaikumsalam, awas kalau nakal, tak hukum sampai tidak bisa jalan nanti. Ancam Rendra. Iya, ngerti. Raisya menutup sambungan teleponnya lalu keluar menuju ke kantin. Di perjalanan mereka bertemu dengan Dr. Andra, salah satu fans Raisya juga. Hai Ray, mau ke kantin? Bagaimana kalau makan siang di luar saja? Saya yang traktir, tidak jauh dari sini ada kafe romantis. Ajak Andre. Maaf kami ke kantin saja, porsi dan harganya pas di kantong. Jawab Raisya. Aku yang traktir. Ayolah Raisya, ada sesuatu juga yang harus aku sampaikan. Ucap Andra memelas. Sekali lagi maaf, saya tidak mau mengundang fitnah dok. Raisya menghindar. Dokter Andra, lebih baik Anda urungkan saja niat dokter, saya beri bocoran ya, Dokter Raisya ini sudah bersuami, suaminya sangat posesif dan galak. Jadi maaf Dokter Raisya tidak bisa menerima ajakan Anda, hari ini saja sudah 10 orang lebih yang melamarnya, mulai dari Fuda sampai pengusaha tapi semua ditolak, karena Dokter Raisya memang sudah bersuami. Jawab Ruhi, membantu Raisya. Maaf, Suster Ruhi benar dok, saya memang sudah punya suami. Imbuh Raisya. Tapi mana suamimu? Saya kok belum pernah melihat dia, bahkan Anda belum pernah memperkenalkannya pada kami. Kata Andra yang tidak percaya. Maaf, memang suami saya masih sibuk dok, dan belum bisa datang ke sini, dokter harap maklum. Raisya mencoba menjelaskan. Ray. Vina datang mendekati mereka. Tumben belum pulang Mas Ren mengizinkan. Kepo Vina. Yang heran jam segini Raisya belum pulang. Siapa Mas Ren? Heran Andra, dia sangat penasaran dengan suami Raisya. Dokter Andra, itu suami Raisya dok, maaf biasanya Raisya akan pulang makan siang bersama suaminya, hehe. Jawab Vina yang hampir keceplosan menyebut nama Rendra. Kenapa harus pulang? Kenapa tidak dia menjemput Dokter Raisya kemari dan makan di luar? Andra masih penasaran. Itu dok, suami Raisya lebih suka masakan rumah, betul nggak Ray? Vina mencari dukungan Raisya. Iya dok, kebetulan tadi, suami saya membawa bekal jadi saya tidak perlu pulang. Raisya mencari alasan yang tepat. Episode 44. Vina segera mengajak Raisya dan Ruhi pergi dari sana. Ray ayok, hari ini ada menu baru di kantin, recommended deh pokoknya. Kata Vina mengalihkan perhatian. Ayo, sudah lapar banget nih, maaf Dokter Andra kami duluan. Raisya segera berlalu dan kedua dokter cantik serta seorang suster manis itu bergandengan tangan berangkat ke kantin khusus dokter dan staf rumah sakit. Andra merasa kesal, karena belum berhasil mendekati Raisya, dia masih penasaran dengan Raisya,
Akhirnya dia juga pergi ke kantin, tapi satu kursi kosong dekat Raisya ditempati oleh Dokter Siska. "Hai Raisya, tumben senggang, memang pasien istimewanya tidak mencari," goda Siska. "Hari ini Tuan Rendra keadaannya sudah stabil, dan sudah bisa duduk sendiri. Hari ini aku free, ada asisten James yang menemani," jawab Raisya lengkap. Mereka segera memesan makanan dan bercakap entah apa itu. Kalau para wanita sudah berkumpul, pasti banyak gosip yang mereka bahas. "Dokter Vina, tahu tidak hari ini Dokter Raisya sudah dilamar 10 orang, mulai dari duda, bapak-bapak beristri 2 sampai pengusaha, lengkap deh," kata Ruhi yang membuka percakapan. "Oh ya? Haha, apa tadi dilamar bapak-bapak beristri 2, bagaimana ceritanya?" Kepo Vina. "Ceritain dong," tambah Siska. Ruhi mulai mempraktekkan bagaimana gaya bapak-bapak tadi dengan luwes. Vina dan Siska tertawa ngakak, sementara Raisya hanya tersenyum geli. "Wah, Lamborghini men, mau dong mobilnya," kata Vina. "Dasar Vincent, kenapa tidak kamu saja ya tadi yang dilamar?" sindir Raisya. "Apa Vincent? Cantik begini dipanggil Vincent?" cemberut Vina. "Itu Abang Ren yang memanggilmu Vincent, katanya hari ini aku bebas ngobrol sama Vincent," tawa Raisya. "Aduh, abang ganteng satu ini ada saja panggilan sayang untukku. Kemarin apa itu lupa gue, sekarang Vincent lagi. Haha, untung ganteng jadi tidak apa-apalah," jawab Vina. "Siapa sih babang ganteng?" kepo nih Siska. Jawab Siska. "Rahasia," jawab Raisya dan Vina kompak. "Ih nakal, pakai rahasia segala," cemberut Siska. "Ih Dokter Ciska ngambek, besok akan tahu sayang, jadi sabar dulu ya," hibur Vina. Keseruan mereka terhenti karena kedatangan Dokter Aziz dan Dokter Vikram. "Wih, seru banget nih kayaknya, obrolan seru pada bidadari cantik," goda Dokter Aziz. "Hehe Dokter Aziz, tolongin Siska, tadi dibully mereka." Siska menunjuk mereka dengan gaya centilnya. "Iya dok, bawa saja tuh Yayang Siskanya, kasihan di sini dibully," jawab Raisya. Siska langsung mengerlingkan sebelah matanya. Skip dulu kelanjutannya. Hari ini Andra dan Vikram bersaing mendapatkan perhatian Raisya. Di luar dia sudah mendapat kiriman bunga dan coklat dari Andra. Di lobi juga ada paket bunga dari Vikram. "Aduh, bisa-bisa Rendra ngamuk dan yang paling parah mereka bisa bernasib sama seperti Salman," gumam Raisya. "Ruhi, tolongin saya dong, kamu kembalikan bunga dan coklat ini pada Dokter Andra, dan bunga yang ini pada Dokter Vikram, please ya, heran saya, apalagi Dokter Andra yang sudah dibilang saya sudah punya suami, masih saja ngotot," kesal Raisya. "Siap, laksanakan dokterku yang cantik," ucap Ruhi. Dia mengantar kembali kiriman tersebut pada kedua dokter tampan itu. Siang ini Andra dan Vikram menunggu Raisya di depan ruang prakteknya. Mereka membawa bunga masing-masing di tangan. "Dokter Raisya, biarkan kami mengutarakan perasaan kami, dan beri waktu 10 menit saja," ucap Vikram. Kedua dokter itu kemudian sama-sama menyatakan cinta mereka. "Apapun pilihan dokter, saya akan menghormatinya. Kalau Anda memilih Dokter Andra, saya akan terima dengan lapang dada. Dan jika Dokter Raisya memilih saya janji akan mencintai dokter dengan segenap jiwa raga saya, dan membahagiakan Anda," ucap Vikram. "Iya dok, saya juga. Kalau memang Dokter Vikram pilihan kamu, saya akan berusaha ikhlas, walau hati ini akan terasa sakit." Giliran Andra yang berucap. "Di sana banyak juga dokter serta suster,
Bahkan pengunjung yang menyaksikan aksi kedua dokter tampan tersebut demi mendapatkan cinta dokter cantik ini. Kalau dokter Ratu, dia lebih memilih dipindah di res Venus daripada menanggung malu kegagalannya menikah dengan Salman tersebar luas di rumah sakit. Penonton sudah dak-dikduk tidak sabar melihat siapa yang Raisya pilih. Vina yang baru datang, duduk di koridor rumah sakit, menyaksikan aksi konyol mereka. Dokter Andra, Dokter Vikram, terima kasih atas kejujuran kedua dokter. Saya juga sangat menghargai perasaan dokter berdua kepada saya, tapi hari ini saya minta maaf pada kalian semua. Saya tidak bisa menerima salah satu dari kalian. Dokter Andra, Anda baik, cerdas, berprestasi. Masih banyak gadis lain yang lebih cantik dan baik daripada saya. Dokter Vikram juga, saya yakin kalian berdua akan mendapatkan yang lebih baik. Sekali lagi saya jelaskan, saya Raisya Putri Cahyani, bukanlah wanita single lagi. Saya adalah perempuan yang sudah bersuami. Ada seseorang yang harus saya jaga perasaannya. Raisya menjeda ucapannya. Maafkan saya dokter, apa yang saya katakan benar adanya. Kalau saya memang sudah bersuami, ini buktinya. Raisya menunjukkan jari manisnya yang sudah terisi dengan sebuah cincin berlian. Dokter Vina juga saksi dari pernikahan saya serta Profesor Gunawan. Kalau kalian bertanya kenapa suami saya kok tidak pernah nongol atau menjemput, saya mohon maaf, ada sedikit kendala yang tidak memungkinkan beliau datang ke sini, jadi mohon dimaklumi, serta itu adalah privasi beliau juga. Raisya juga menjelaskan kenapa suaminya tidak pernah datang. Semua kejadian itu sudah sampai ke Rendra. Pemuda tampan itu menyaksikan sendiri bagaimana istrinya begitu tenang menghadapi para fansnya, bahkan sangat menghormati dia. Bagus sayang, kamu sudah pintar dalam menanggapi masalahmu, tanpa harus mengandalkan emosi. Aku suka gayamu. Gumam Rendra. Saat ini dia di ruang gym, melatih otot-ototnya terutama otot kaki. Rendra sudah 3 hari ini bisa berjalan normal, tanpa sepengetahuan Raisya. James, Rocky, gue punya tugas untuk kalian. Rendra melakukan panggilan pada kedua asistennya. Gue besok akan memberi kejutan untuk istri nakal gue, dan nanti malam kalian siapkan semua propertinya. Rendra menjelaskan semuanya kalau esok hari dia akan menyatakan cinta pada Raisya dan mengumumkan pada penghuni rumah sakit Pandawa kalau Raisya adalah miliknya, istrinya, supaya tidak ada lagi yang menggodanya. Cie yang bucin sama Bu Dokter. Goda James. Kalau setuju banget bos, Dokter Raisya harus siap menjadi istri bos. Kami semua akan selalu berada di sisinya. Ucap Rocky. Lalu bagaimana kabar Romeo? Tanya Rendra. Aman tuan. Jawab Rocky. Oke good, dan kalian segera siapkan kejutannya. Jangan sampai Raisya mengetahui pergerakan kalian. Rendra juga mengingatkan mereka berdua supaya tidak ada uang tahu. Siap. Jawab kompak kedua asisten itu.